Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Vanessa Putri dengan NIM 2104519 dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas geografi tanah dengan Bapak Didi Hermon dengan pembahasan yaitu proses pembentukan tanah. Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan batuan organisme membentuk tubuh unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis. Proses yang unik ini terbentuk tanah menjadi tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan atau disebut sebagai horizon tanah. Setiap horizon menceritakan mengenai asal dan proses fisika, kimia, dan biologi yang telah dilalui tubuh tanah tersebut. Hans Jenny 1899 sampai dengan 1992, seorang pakar tanah asal Swiss yang bekerja di Amerika Serikat, menyebutkan bahwa tanah terbentuk dari bahan induk yang telah mengalami modifikasi atau pelapukan akibat dinamika faktor iklim, organisme, termasuk manusia, dan relatif permukaan bumi atau topografi. Seiring dengan berjalannya waktu, berdasarkan dinamika kelima faktor tersebut, terbentuklah berbagai jenis tanah dan dapat dilakukan klasifikasi tanah. Tanah terbentuk dari batuan dan batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk mengubah menjadi tanah. Batuan menjadi tanah karena pelapukan, yaitu proses hancurnya batuan menjadi tanah. Batuan dapat mengalami pelapukan karena berbagai faktor, diantaranya cuaca dan kehidupan hidup. Faktor cuaca yang menyebabkan pelapukan batuan yaitu suhu dan curah hujan. Pelapukan yang disebabkan oleh curah cuaca itu disebut pelapukan fisika. Adapun makhluk hidup yang menyebabkan pelapukan, misalnya pepohonan, lumut, disebut pelapukan biologi. Tanah terbentuk dari beberapa faktor yaitu batuan, iklim, jasad hidup, topografi, dan waktu. Adanya berbagai perbedaan dari faktor-faktor tersebut, proses pelapukan dan pembentukan tanah berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan jenis tanah antara satu dengan tanah daerah yang lain. Dekomposisi atau pelapukan kimia berdasarkan dalam kondisi tanah cukup air, yang berarti air merupakan indikator pendukung dekomposisi. Oleh karena itu, di daerah humid yang biasa ditumbuhi vegetasi, proses dekomposisi lebih dominan terjadi daripada proses desintegrasi. Dekomposisi akan menyebabkan perubahan sebagian atau seluruh mineral menjadi mineral baru. Tanah yang dihasilkan akan mempunyai susunan yang sangat berbeda dengan susunan bahan induknya. Dengan perantara air, dekomposisi diselenggarakan oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bahan terlarut. Dekomposisi dibagi atas beberapa, yaitu dekomposisi oleh tumbuh-tumbuhan. Dekomposisi tingkat tinggi akan melapukkan batuan melalui perakaran tanaman, sehingga di sekitar daerah perakaran proses pelapukan mineral akan berlarut cepat. Hal ini disebabkan oleh adanya serat akar yang bersifat masam. Kemudian sisa-sisa tumbuhan banyak mengandung asam anorganik dan asam organik. Asam anorganik lebih efektif dalam dekomposisi dibandingkan asam organik, sehingga perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan morfologi tanah. Dekomposisi oleh mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan faktor penting dalam dekomposisi batuan, karena metabolisme dari mikroorganisme menghasilkan karbodioksida, asam anorganik, dan asam organik. Dalam keadaan anaerob, senyawa-senyawa
tertentu yang mengandung oksigen seperti nitrat, sulfat bertindak sebagai sumber O. Juga unsur-unsur mineral seperti Fe, S, Mn, dan senyawa anorganik oleh bakteri tertentu juga digunakan sebagai sumber energi. Secara tidak langsung, sejumlah anorganisme dapat mengadakan dekomposisi silikat, fosfor, dan karbohidrat secara langsung. Dekomposisi oleh hewan. Hewan juga dapat melakukan dekomposisi baik pada saat masih hidup maupun pada saat sudah mati. Pengaruh vertebrata yang masih hidup terhadap dekomposisi batuan induk masih relatif kurang, meskipun sering ditemukan timbunan Ca, Mg, fosfat, karbonat, nitrat, dan lain-lain di gua-gua binatang. Sisa-sisa vertebrata akan menghasilkan karbondioksida, nitrat, dan senyawa-senyawa dapat mempercepat proses dekomposisi. Kemudian serangga, terutama semut, dan rayap mengangkut bahan organik ke dalam tanah yang telah terbentuk dengan membuang liang-liang yang dapat meresap air dan udara ke dalam tanah, sehingga mendekomposisi secara cacing-cacing menambahkan butir-butir tanah yang halus dari bagian yang kasar dan mencampurkan bahan organik. Dekomposisi geogenik. Dekomposisi geogenik dalam proses pembentukan tanah dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu oksidasi. Akibat reaksi oksidasi akan menyebabkan warna tanah menjadi merah atau ditemukan bercak merah dalam tanah. Reduksi menimbulkan warna hijau atau hijau kebiruan dalam tanah. Hidratasi. Mineral akan lunak dan daya larutnya makin tinggi sehingga akan memperbesar kepekaan bahan hidup terhadap proses pelapukan selanjutnya. Hidrolisis. Secara umum hasil proses hidrolisis, desilikasi, dealkalikasi, pembentukan senyawa-senyawa baru akibat perubahan mineral atau resistensi partial hasil dekomposisi. Dekomposisi pedokemik. Proses dekomposisi yang terjadi di dalam tanah adalah umumnya proses reduksi oksidasi yang berlangsung secara bersamaan atau berganti-ganti. Perubahan keadaan oksidasi dan reduksi menyebabkan terjadinya pelapukan Fe dan Mn dari mineral primer yang kemudian membentuk karatan atau okrasi dalam solum tanah. Dengan pergantian proses oksidasi dapat menyebabkan terjadinya kerusakan mineral. Desintegrasi. Desintegrasi atau pelapukan fisika dapat disebabkan oleh pengaruh temperatur air, dingin, cuaca, dan glasiar. Desintegrasi adalah proses mekanik di mana batuan-batuan masif atau tidak lepas pecah menjadi fragmen yang berukuran kecil tanpa adanya perubahan sifat kimia fragmen. Desintegrasi akibat temperatur. Isolasi dari cahaya matahari akan menyebabkan terjadinya fluktuasi pada siang hari dengan malam hari. Siang hari permukaan batuan panas dan malam hari permukaan batuan akan menjadi dingin dan terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan eksfoliasi atau pengupasan. Desintegrasi akibat air. Aliran air mempunyai daya
angkut yang besar. Semakin besar air mengalir akan semakin miring tanahnya, maka akan terjadi abrasi. Desintegrasi akibat angin. Aliran angin selain disebabkan oleh bentuk permukaan bumi, juga disebabkan oleh temperatur di tempat-tempat tertentu. Angin dengan kekuatan yang besar dapat menyebabkan terjadinya pengikisan. Maka proses ini dapat terjadi di daerah kering atau gurun pasir. Desintegrasi akibat cuaca yang membeku. Proses desintegrasi terjadi apabila temperatur menjadi titik beku, sedangkan batuan juga mengandung air, sehingga terjadi pembekuan air dalam batuan. Pelepukan ini umumnya terjadi di daerah kutub. Desintegrasi akibat makhluk hidup.